Ngobras. Ngobrol bareng Ustadz. Ukur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz edisi menjelang berbuka. Nih Masya Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal ya, Idul Fitri. Nah biasanya kalau sudah mendekati Idul Fitri ada momen-momen yang harus kita ketahui atau yang biasa kita selalu lakukan, yaitu apa? Kita akan ketemu dengan yang namanya malam takbiran. Nah malam takbiran ini sebenarnya apa gitu ya, apakah emang ada contohnya atau mungkin apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita ketahui larangan-larangan di malam tersebut. Nah kita akan ngobrol bareng Ustadz dan Alhamdulillah di samping Anas sudah ada Ustadz Herfi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kita izin untuk ngebahas tentang malam takbiran Ustadz. Ini bahasa yang ringan, yang sering diucapkan dan mungkin sering juga sebagian dari kita umat muslim melakukan di malam takbiran ini dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin kita pengen tahu sebenarnya apa yang harus kita lakukan di malam takbiran. Nah, kita sudah mengukur juga Ustadz pandangan masyarakat. Sebenarnya kalau saudara-saudara kita ini yang kita tanya apa sih yang dilakukan ketika malam takbiran. Mangga Ustadz. Ya biasa kalau malam takbiran ya kita di istiqomah aja di masjid takbiran ya, supaya kita dikasih malam itu untuk dinikmati, disyukuri. Biasanya sih kumpul-kumpul aja ya keluarga ya. Pasti kumpul dulu sama keluarga. Liburan, main sama teman. Di rumah aja kumpul sama orang tua, sama keluarga, sama saudara, karena kan nggak pulang kampung juga. Kalau aku juga sama, aku juga di rumah aja sama keluarga, nggak kemana-mana juga. Seperti itu Ustadz. Bagaimana ini menurut pandangan syariat atau mungkin ada fikihnya atau seperti apa? Mangga Ustadz. Malam takbiran, sebetulnya malam takbiran itu malam hari raya ya. Malam hari raya dan hari raya umat Islam ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di malam Idul Fitri apakah boleh kita melakukan takbiran? Ya boleh, ya tidak apa-apa. Ya ngumpul-ngumpul makan ketupat aja boleh. Masa takbiran nggak boleh? Tapi kan itu ibadah. Nah ada dalilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, untuk menyempurnakan bilangan hitungan Ramadannya, walitukabbirullah, dan untuk setelah itu bertakbir. Jadi bertakbir ini disyariatkan, dibolehkan, dan disebutkan bahwa dari Imam Bukhari bahwa Umar bin Khattab itu apabila masuk malam Idul Fitri gemar untuk mengumandangkan takbir gitu, mengumandangkan takbir. Dan takbiran ini juga disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya apabila datang malam Idul Fitri, aku senang sekali apabila dikumandangkan takbir bersama-sama, sendirian, di pasar, di jalan, di rumah, dimanapun. Ya, jadi tidak apa-apa. Boleh nggak berjamaah? Boleh, tidak apa-apa. Ya, itu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ummu Atiyah, disebutkan kami para wanita disuruh sholat Idul Fitri. Dan wanita-wanita yang yang masih gadis-gadis, yang lagi haid juga disuruh ikut ke lapangan untuk sholat. Dan disebutkan di hadis itu maka dan kemudian mereka bertakbir dengan takbirnya bersama-sama. Disuruh dengan kata jama'. Jadi dibolehkan. Dan juga Umar dalam hadis, di dalam perkataan Imam Bukhari, Umar itu berdiri kemudian bertakbir dan kemudian disambut oleh yang lain dengan takbir. Jadi tidak apa-apa bertakbir. Jadi malam takbiran apakah ada amal khusus? Ya tidak ada amal khusus, tapi tadi bertakbir itu salah satu yang disunahkan. Takbir menyelesaikan kewajiban zakat fitrah gitu ya, itu di malam takbiran. Boleh nggak tahajud? Ya boleh, tahajud boleh. Tidak ada libur. Tidak ada libur, betul. Malam Idul Fitri juga dibolehkan. Gitu. Baik Ustadz, tadi keutamaannya Ustadz ya mungkin sudah disampaikan. Nah ini mungkin perlu disampaikan juga Ustadz, yang dilarangnya sebenarnya Ustadz, seperti apa? Khawatir seperti ini Ustadz, ada pernah juga terjadi gitu ya, karena
menggunakan toa masjid gitu saja semalaman sampai mungkin menjelang subuh. Nah itu sebenarnya apakah termasuk yang dibolehkan atau mungkin sebenarnya ada aturannya supaya lingkungan sekitar ada yang tidak merasa terganggu dan sebagainya. Jadi di dalam ayat tadi walitukabbirullaha alam ahadakum, dan untuk atau agar kalian mengumandangkan takbir. Jadi tidak apa-apa dikumandangkan. Justru kata Imam Syafi'i, aku senang itu dikumandangkan bersama-sama. Itu termasuk syiar. Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bentuk takwa hati seseorang. Jadi kalau Anda merasa bising ya dengan orang takbiran dan Anda sebagai seorang muslim, ya tentunya aneh mendengar kalimat Allah, lafaz Allah kok merasa bising. Kecuali anak-anak kecil, bayi, kemudian nangis, misalnya banyak bayi, terus akhirnya dia nggak bisa tidur, menangis. Nah, maka masjid ya harusnya memperlihatkan adab untuk masyarakat sekitar. Tapi kalau tidak apa-apa, ya lebih baik dikumandangkan karena itu syiar Allah. Nah, adapun yang paling afdol takbir itu, yang paling afdol maknanya yang banyak dilakukan oleh para sahabat termasuk Rasulullah, yaitu adalah ketika keluar dari rumah untuk sholat Idul Fitri gitu. Tapi takbir sudah dibolehkan dari malam hari sudah dibolehkan dari malam hari gitu. Masya Allah. Baik Ustaz. Nah ini yang paling pentingnya mungkin mengingatkan ya buat diri anak pribadi dan juga buat teman-teman semua. Justru yang bahaya itu adalah kita sudah sebulan penuh Ramadan, nah di malam itu malah melakukan kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan Ustaz. Ini yang bahaya juga nauzubillah, sampai mengganggu kenyamanan. Kalau takbiran mah ya alhamdulillah tadi syiar juga. Tapi kalau sampai bakar petasan Ustaz ya, sampai mungkin turun ke jalan tapi berfoya-foya, nah itu mungkin yang harus dihindari Ustaz. Jangan melakukan madorot. La dororo wala diror. Tidak boleh berbuat doror. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memaksimalkan di malam Id gitu ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi yang disyariatkan atau melakukan syiar agama ini. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Amin. Atas penjelasannya. Kita akan ketemu lagi di ngobras berikutnya. Insya Allah akan membahas yang juga sangat penting yang akan dialami oleh kita semua sebagai umat muslim. Syukran wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dermawan di bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan melakukan kebaikan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Mari ikuti jejak Rasulullah dengan cara salurkan infak, sedekah, zakat terbaiknya melalui. Semoga Ramadan ini dan seterusnya menambah keberkahan bagi rezeki sahabat fillah sekalian. Syukran wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum.